anak dari bahaya virus COVID-19. Plasma konvalesens atau plasma darah dari penyintas COVID-19 digunakan sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien COVID. Komisi 6 DPR RI mendorong Rumah Sakit Pertamedika IHC menjadi pionir dalam menangani tanggap darurat COVID-19 dengan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, serta alat penunjang kesehatan. Apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Hayanti dan rekan saya Medi Nugroho. Hari ini ya sebenarnya kalau misalnya kadang-kadang cuaca cerah, kadang-kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung, tapi jangan sesuai dengan hati Anda ya, walaupun misalnya pandemi dan saat ini memang masih tinggi-tingginya yang namanya penularan, tapi ingat yang namanya tingkat kesembuhan juga naik. Ya, tingkat kesemuanya naik. Tapi tahu nggak sih bahwa masyarakat sekarang hanya yang ditunggu setelah tanggal 20. Iya, terus udah, iya, gitu, udah gitu ada isu ataupun misalnya juga gosip-gosip nih katanya kalau misalnya anak-anak sekarang bicaranya adalah gibah bahwa nantinya katanya mau diperpanjang lagi PPKM-nya, benar nggak ya? Ya mudah-mudahan tidak diperpanjang, artinya kita bisa melakukan aktivitas walaupun tidak sebebas atau bisa melakukan apa saja, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tapi tidak ditutup, tidak disekat-sekat. Mudah-mudahan dengan kita mentaati aturan PPKM darurat ini bisa menekan benar-benar angka penularan COVID ini semakin tinggi. Ya kan? Tapi satu pesan saya, Medi, bahwa sempat beberapa kali melihat yang misalnya melintas di beberapa ruas jalan, nah pakai masker yang benar dong. Kalau misalnya pakai masker itu jangan harus ditutup benar-benar sampai hidung, jangan hanya mulutnya, gitu. Ini bahaya. Masih banyak ya orang yang salah melakukan atau menggunakan. Soalnya kan nanti virusnya kan masuknya lewat hidung dan akan misalnya bersarang di tenggorokan. Ini harus ada pemahaman yang benar-benar detail pemirsa, bahwa menutup mulut itu memang benar dari air liur ataupun misalnya juga droplet yang dikeluarkan dari mulut kita bisa menular. Tapi jangan salah, virus itu dihirup dulu dari hidung. Ini yang berbahaya. Kenapa ya? Orang merasa mungkin karena gerah ya. Jadi tetap memakai masker tapi di hidungnya dibuka. Ya kalau bahasa ya kita tuh ya, kalau misalnya bahasa premannya ngap. Ngap ya, maksudnya gitu itu pengap sekali rasanya emang sih. Ditahan dulu untuk tetap menggunakan masker dengan benar. Kita nggak tahu misalnya ketemu dengan orang, masyarakat dimanapun Anda, kan kita nggak tahu apakah mereka itu memang terpapar COVID atau tidak. Jadi tetap hati-hati. Dan mengawali hari ini beberapa informasi akan kami berikan kepada Anda. Yang pertama terkait dengan vaksinasi untuk anak harus menjadi prioritas. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah percepat program vaksinasi kepada anak untuk melindungi anak dari bahaya virus COVID-19. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah mempercepat program vaksinasi kepada anak untuk melindungi anak-anak dari bahaya virus COVID-19. Lisda Hendra Joni menegaskan, berdasarkan data IDAI, sebesar 12,5% jumlah terpapar COVID-19 secara nasional merupakan anak usia 0 hingga 18 tahun, ditambah dengan angka kematian bagi anak mencapai 3% hingga 5%. Menurutnya, salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dari paparan virus COVID-19 adalah dengan melakukan percepatan program vaksinasi. Lisda meminta program vaksinasi untuk anak menjadi prioritas pemerintah. Saya sendiri kemarin masih ngecek untuk anak, ternyata juga mungkin masih sulit ya, artinya masih sedikit. Sehingga ini tentu kita dorongkan kepada pemerintah untuk juga menyegerakan. Dan sekarang tentu harus semua, anak-anak juga harus punya prioritas. Penularan COVID-19 di kalangan anak merupakan hal serius yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta seluruh pihak tetap menjaga protokol kesehatan, terutama bagi yang harus bekerja di luar rumah. Hal ini juga merupakan salah satu langkah dalam menyelamatkan keluarga dari ancaman virus corona. Kita tentu berharap sekarang ini kan kita benar-benar sedang giat ya untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa klinik
itu sudah tidak ditentukan lagi kriterianya. Jadi seluruh orang, baik itu warga negara Indonesia maupun juga warga negara asing, boleh vaksin, artinya ini mempermudah untuk kita segera melakukan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dan beralih ke Komisi 9 DPR RI pemirsa yang meminta pemerintah benahi tata kelola plasma konvalesen. Plasma konvalesen atau plasma darah dari penyintas COVID-19 digunakan sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien COVID. Namun tata kelola plasma konvalesen ini justru dinilai belum optimal. Untuk itu Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah membenahi tata kelola plasma konvalesen untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia. Ini dia beritanya. Plasma konvalesens atau plasma darah dari penyintas COVID-19 digunakan sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien COVID. Namun, tata kelola plasma konvalesens ini justru dinilai belum optimal. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah membenahi tata kelola plasma konvalesens untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta tata kelola plasma konvalesen dibenahi dengan membuat pelayanan terpadu satu pintu agar pasien yang membutuhkan terapi ini dapat dilayani dengan optimal. Selain itu diperlukan prosedur dan sosialisasi yang jelas terkait kriteria pendonor plasma hingga distribusinya. Ya, saya tidak tahu apa sebenarnya standar yang digunakan dan siapa sebenarnya yang punya wewenang untuk mengatur tentang plasma konvalesen ini. Antara satu dengan yang lain SOP-nya berbeda-beda. Nah, ini kan sangat membahayakan sekali. Kurniasih mendorong pemerintah mengambil langkah dan kebijakan alternatif dalam membantu masyarakat terbebas pandemi sehingga meningkatkan angka kesembuhan pasien dari COVID-19. Di mana kehadiran negara dalam menghadapi situasi ini khususnya terkait dengan opsi-opsi ataupun alternatif-alternatif untuk bisa mengobati pasien ataupun membantu pasien melawan COVID di dalam tubuhnya dan bisa berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Kan kalau angka kesembuhannya meningkat, itu adalah satu kebahagiaan buat kita semua. Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan Komisi 6, mendesak Rumah Sakit Pertamedika IHC jadi pioner tanggap darurat COVID-19. Komisi 6 DPR RI mendorong Rumah Sakit Pertamedika IHC menjadi pioner dalam menangani tanggap darurat COVID-19 dengan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, serta alat penunjang kesehatan. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendorong Rumah Sakit Pertamedika IHC menjadi pionir dalam menangani tanggap darurat COVID-19 dengan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, serta alat penunjang kesehatan. Ditemui usai rapat dengan Dirut PT Pertamedika Indonesia Healthcare atau IHC, anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon meminta pemerintah lebih sigap dalam menghadapi hantaman pandemi gelombang kedua. Selain itu, Sondang juga meminta rumah sakit BUMN memanfaatkan infrastruktur yang saat ini tidak digunakan untuk dijadikan rumah sakit darurat tanggap COVID-19. Artinya infrastruktur adalah gedung-gedung yang sudah memang saat ini kosong, tidak digunakan. Apakah itu misalnya hotel-hotel BUMN saat ini yang memang tidak digunakan, gedung-gedung perkantoran yang bisa digunakan, sehingga tinggal mengisi daripada peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan dan juga sumber daya manusianya. Lebih lanjut, Sondang mengatakan saat ini diperlukan sistem kesehatan optimal yang harus dimiliki pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian pandemi COVID-19. Untuk itu, Sondang berharap Rumah Sakit Pertamedika IHC mendapat dukungan penuh dari pemerintah dalam memberikan pelayanan tanggap darurat COVID-19 bagi masyarakat. Nah, kami minta ini berdiri sendiri supaya bisa mendapatkan dukungan yang lebih kuat daripada stakeholder, apakah dari kami dari DPR RI dan juga bagaimana pemerintah dalam hari ini, Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu, kami harapkan ini bisa secepatnya. Mario Hasiholan dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Berbeda dengan berita kali ini pemirsa, oligopoli di balik merger Gojek dan Tokopedia. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah awasi merger dua perusahaan digital besar, yakni Gojek dan Tokopedia yang berpotensi menimbulkan pasar oligopoli. Ini dia liputannya.
Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mengawasi merger dua perusahaan digital yakni Gojek Tokopedia yang dapat menimbulkan pasar oligopoli. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka menyebut merger Gojek Tokopedia atau GoTo perlu diwaspadai dan harus menjadi perhatian pemerintah. Merger kedua perusahaan berbasis teknologi informasi ini diharapkan tidak mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, baik yang berwujud startup berupa aplikasi di telepon seluler ataupun usaha offline. Merger GoTo dinilai mengarah ke pasar oligopoli. Untuk itu pemerintah diminta menunjukkan keberpihakannya kepada UMKM. Sektor UMKM itu menghidupi tadi 64 juta orang, bahkan jumlah sumbangsi terhadap PDB sampai 61%. Tenaga kerja, sumbangsi terhadap tenaga kerja 97%. Jangan sampai ini tumbuh raksasa seperti ini, nanti bukan jadi mitra atau membantu, tapi malah mematikan. Amin Aka berharap GoTo nantinya tidak seperti Big Five di Amerika dan Big Four di Cina, yakni perusahaan yang berbasis teknologi informasi yang mendominasi perekonomian kedua negara tersebut. Belakangan kita dapat info gitu ya, sebagian dari Telkomsel, dana Telkomsel dialokasikan ke situ, diinvestasikan ke Gojek untuk mendukung merger ini. Ya ini perlu perhatian yang sangat serius, sangat berbahaya bagi penumbuhan usaha-usaha kecil menengah kita. Oke, Zulindra dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan revisi Undang-Undang Jalan perlu disusun komprehensif. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Jalan disusun secara komprehensif. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Jalan disusun secara komprehensif. Ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat umum Komisi 5 DPR RI dengan para pakar yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan pemerintah dan DPR perlu membahas secara serius terkait Undang-Undang Jalan, mengingat hingga kini belum ada regulasi yang benar-benar mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Ada isu lain misalnya tentang konsesi jalan tol. Mau kita apakan jalan tol yang sudah berakhir masa konsesinya misalnya. Apakah dia berubah menjadi jalan umum yang tidak berbayar ataukah dilanjutkan atau mungkin diserahkan ke negara. Nah ini hal-hal yang akan kita lakukan pendalaman. Kebutuhan akan transportasi, infrastruktur khususnya jalan ini terus meningkat begitu. Nah ini yang kita harus cari formulanya. Terkait mahalnya tarif jalan tol yang harus dibayar masyarakat, Suryadi mengatakan jalan tol yang terlalu mahal memunculkan ketimpangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Kalau tidak ada jalan tol, masyarakat sehari-hari bisa menghemat pengeluarannya melalui jalur transportasi. Nah, gara-gara dibangun jalan tol, mereka harus membayar. Jangan sampai di daerah-daerah yang sebetulnya mobilitas masyarakat tinggi, kemudian dibuat jalan tol, mungkin menguntungkan sebagian pengusaha, tapi masyarakat sekitar akhirnya dirugikan karena jalannya yang tadinya gratis kemudian harus berbayar. Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI pemirsa tinjau rumah sakit darurat di Surabaya. Ketua DPR RI meninjau rumah sakit darurat di lapangan tembak Gedung Cowek, Kota Surabaya yang didirikan pemerintah Kota Surabaya untuk menambah ruang perawatan pasien COVID-19. Ini dia beritanya. Ketua DPR RI meninjau rumah sakit darurat di lapangan tembak Gedung Cowek, Kota Surabaya yang didirikan pemerintah Kota Surabaya untuk menambah ruang perawatan pasien COVID-19. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani didampingi Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Komisi 9, dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dalam tinjauannya ke rumah sakit darurat di Kota Surabaya mengatakan Wali Kota Surabaya menyiapkan rumah sakit darurat sekitar 500 tempat tidur dengan standar rumah sakit yang dibutuhkan untuk perawatan pasien COVID-19. Puan menegaskan hal ini perlu dilakukan oleh para kepala daerah di berbagai wilayah. Sense of emergency harus ditingkatkan. Kurang lebih ada 500 tempat tidur, ini semuanya sudah dipersiapkan dengan standar, tentu saja standar rumah sakit yang memang diperlukan untuk pasien COVID.
Hal ini tentu saja suatu hal yang sangat baik dilaksanakan mengingat bor atau keterisian rumah sakit di beberapa daerah sudah mencapai hampir 80%. Puan menambahkan, saat ini jika memungkinkan untuk menyiapkan dan mengaktifkan rumah sakit Angkatan Laut dan kapal Pelni untuk dimodifikasi sebagai rumah sakit darurat. Apakah kita sekarang ini sudah perlu menyiapkan atau mengaktifkan rumah sakit kapal Angkatan Laut atau kemudian menyiapkan kapal-kapal Pelni untuk dimodifikasi sebagai rumah sakit darurat? Selain meninjau rumah sakit darurat lapangan tembak Gedung Cowek, Ketua juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, ini salah satu bukti nyata pemirsa bahwa Ketua DPR RI ini memang benar-benar sangat concern untuk terhadap bagaimana penanganan penularan virus COVID-19 di Indonesia. Mulai dari sekarang tadi kalau misalnya Anda melihat di kaca itu di Jawa Timur, sebelumnya juga sempat ke Jawa Barat, dan juga setidaknya juga pada saat program vaksinasi di Jakarta juga Ibu Puan juga sangat concern untuk datang melihat langsung ke lapangan. Ya, memang pemerintah sedang menggencarkan untuk dilakukan vaksin secara merata. Jadi kemarin sudah disahkan juga atau diperbolehkan vaksin secara mandiri. Ya. Jadi artinya juga masyarakat sekarang diperbolehkan untuk melakukan vaksin secara mandiri atau berbayar. Ini masih bekerja sama dengan Kimia Farma ya. Jadi boleh nanti bagi Anda yang mungkin punya uang lebih yang tidak melakukan vaksin secara gratis ya. Atau kita yang sudah divaksin juga bisa di-booster ya. Bisa kita tambah ya lagi untuk bisa divaksin, kenapa tidak kalau misalnya untuk menjaga kesehatan. Tapi yang paling penting prioritas memang untuk vaksin anak-anak saat ini pemirsa. Bagaimana nih kalau misalnya anak Anda usianya 12 hingga 17 tahun segera, karena kan memang ini saat ini program vaksinasi terhadap anak-anak sudah dijalankan dan sifatnya gratis, jadi di mana saja bisa. Ya, jadi anak juga memang menjadi prioritas juga untuk dilakukan vaksin. Mungkin targetnya nanti untuk bisa melakukan sekolah tatap muka ya ke depannya. Setelah guru juga sudah dilakukan vaksin, tenaga medis sudah, banyak masyarakat yang mudah-mudahan kita bisa segera normal kembali, harapannya begitu. Amin. Dan pemirsa, setelah ini Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dengan Harian Kompas yang terbit pada pagi hari ini atau di hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Harian Kompas pemirsa terbit pada hari Selasa 13 Juli tahun 2021. Ini memang sudah akan kami siapkan ya untuk Anda. Tapi kalau misalnya tadi sempat mengintip sedikit, aduh kok kayaknya tulisannya agak kurang bikin bersemangat. Hasil dari PPKM darurat ya. Ya, dan apa yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda pemirsa, kami segera masuk dalam headline surat kabar. Koran Kompas pada hari ini mengangkat penurunan kasus COVID-19 belum terlihat di Jawa dan Bali. 10 hari sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali pada 3 Juli lalu, laju penularan kasus COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan penambahan kasus harian secara nasional per Senin 12 Juli 2020 mencetak rekor baru selama pandemi, yaitu 40.427 kasus.
Ya, kalau kita lihat pemirsa dengan kondisi sampai saat ini PPKM darurat yang sudah diumumkan oleh pemerintah dan sekarang juga kita sedang jalani bersama untuk Jawa dan Bali, dan begitupun juga ada beberapa daerah lainnya di Indonesia, terutama juga di Pulau Sumatera dan Kalimantan juga sudah menerapkan PPKM darurat. Tapi melihat sampai saat ini masih belum terlihat tanda-tanda penurunan yang namanya penularan virus COVID-19. Tinggal 1 pekan lagi, tinggal seminggu lagi kita menjalankan PPKM darurat, tapi kalau misalnya belum ada penurunan, terus harus diperpanjang. Ya, mudah-mudahan kita bisa benar-benar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, melaksanakan kebijakan ini dengan patuh untuk bisa menekan. Jadi jangan harap kalau kita ingin nanti bisa beraktivitas sedikit bebas, tapi kita juga lalai ya. Jangan begitu ya. Sekarang masalahnya juga untuk menerapkan benar dengan menggunakan masker saja belum semua kan, terus gimana dong? Masih di Harian Kompas, program vaksinasi gotong royong butuh pembenahan. Rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 lewat jalur vaksinasi gotong royong menghadapi sejumlah kendala, seperti daya jangkau perusahaan yang rendah dan tiadanya kepastian mendapat jatah vaksin. Sejumlah pembenahan dibutuhkan dalam program tersebut. Sejumlah perusahaan di sektor padat karya merasa sulit mengikuti program vaksinasi gotong royong oleh Kadin lantaran harganya yang terlalu mahal. Beberapa perusahaan pun lebih berharap pada jatah vaksinasi program pemerintah yang diadakan secara gratis ketimbang membeli dengan harga mahal dari Kadin. Nah, apakah ini juga pihak Kadin bisa menjawabnya dengan kondisi misalnya kenapa harganya vaksinasinya ini mahal sekali, padahal kalau misalnya untuk masalah vaksin gotong royong ini kan bisa sama-sama subsidi silang ya kalau misalnya ini berjalan dengan baik ya, sebenarnya gitu ya. Ya, kenapa harus membeli dengan Kadin dan harga lebih mahal nih? Kadin jangan ngambil untung ya, harusnya gitu ya. Itu dia, sampai saat ini saja kalaupun misalnya juga menetapkan harga tetapnya, harga jualnya saja masih polemik ya. Dan pemirsa, detailnya ini ada di Harian Kompas ya, sudah kami hadirkan ke hadapan Anda barusan. Dan setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu, kami sudah siap dengan tema pada hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Beberapa jenis vaksin sudah masuk ke Indonesia pemirsa, misalnya ada yang mereknya Pfizer, Sinovac, terus kemudian AstraZeneca. Mana nih yang Anda dapatkan pada saat Anda ikut program vaksin? Tapi kalaupun misalnya Anda mengetahui nggak sih pada saat berbeda merek ataupun misalnya berbeda produk, nah ini yang paling penting adalah harus hati-hati menyimpan vaksinnya, karena dengan kondisi masing-masing merek ini punya ketentuan tertentu atau kriteria ataupun karakter tertentu. Ada ya katanya misalnya mesti harus min 2 derajat Celcius untuk misalnya juga tidak rusak. Bagaimana menjaganya dengan baik hingga sampai diberikan ke masyarakat. Tapi kalau bicara masalah vaksin, banyak kita membaca di informasi-informasi di media misalnya, masyarakat menginginkan misalnya bisa nggak sih sebenarnya untuk bisa melakukan vaksin secara combine atau di shake gitu, tahap pertama dengan vaksin yang berbeda dengan yang kedua gitu ya. Dan setidaknya kalau misalnya pun juga jumlah vaksinnya masih banyak, dengan kondisi kenapa masih banyak? Karena memang menyimpannya juga dengan benar pemirsa. Pemerintah nih menyimpannya dengan benar. Dan setidaknya juga nanti bisa dilakukan booster kan, berbeda merek, boleh nggak sih? Nah misalnya ini sih sebenarnya tidak ada masalah selama memang kita masih harus tahu kondisi tubuh kita ini dalam kondisi sehat atau tidak. Nah tapi bagaimana dengan kehati-hatian nih untuk menyimpan vaksin pemirsa? Ini yang akan kami angkat pada hari ini ke hadapan Anda. Tentunya kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Kebakaran di tempat penyimpanan vaksin COVID-19.
terjadi kebakaran di gudang penyimpanan vaksin COVID-19 milik Puskesmas Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Diketahui ribuan dosis vaksin pun hangus akibat kejadian tersebut. DPR menyayangkan adanya kebakaran yang menghanguskan ribuan vaksin di tengah upaya pemerintah yang sedang menggencarkan vaksinasi. Karenanya diharapkan pemerintah lebih berhati-hati dalam menyimpan vaksin COVID-19. Mengingat upaya yang dilakukan untuk mendatangkan vaksin tidaklah mudah. Untuk itu, pemerintah harus menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan mencari tahu apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam penyimpanan vaksin hingga menyebabkan kebakaran. Di samping itu, harus dijaga keamanan vaksin dan memastikan seluruh vaksin COVID-19 disimpan di tempat yang sesuai dengan SOP penyimpanan, guna mencegah dan meminimalisir kejadian yang dapat merusak vaksin. Hati-hati menyimpan vaksin. Terjadi kebakaran di gudang penyimpanan vaksin COVID-19 milik Puskesmas Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis malam 8 Juli 2021. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan bahwa insiden kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 1.000 dosis vaksin merek Sinovac untuk anak-anak dan orang dewasa. Perwira Piket Damkar Sektor Kemayoran Unggul Wibowo mengatakan bahwa gudang vaksin terbakar diduga disebabkan konsleting listrik di lantai 2 gedung. Namun untuk memastikan penyebab pasti kebakaran, pihak kepolisian Kemayoran akan dilibatkan dalam penyelidikan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di gudang penyimpanan Dinas Kesehatan tidak mengganggu program vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Untuk vaksin yang tersimpan di Puskesmas Sumur Batu, Riza memaparkan bahwa berdasarkan data yang diterima, jumlah vaksin yang terbakar dan tidak bisa digunakan sebanyak 53 vial atau sekitar 477 dosis vaksin orang dewasa. Nah, walaupun misalnya juga gudang penyimpanan vaksin ini terbakar, pemirsa, memang ada sekitar 1.000 dosis yang tidak bisa dipergunakan lagi dikarenakan terbakar, dan setidaknya memang sudah dari pemerintah ataupun Pemda setempat menyatakan bahwa ini masih bisa menjalankan program vaksinasi yang ada. Nah, kalaupun misalnya kadang misalnya 10.000 vaksin keluar dalam satu hari, dan kalaupun misalnya atau misalnya dalam kondisi kemarin 1.000 dosis ini sudah tidak dapat dipergunakan lagi atau sudah terbakar, nah sisanya memang masih bisa dipergunakan untuk memberikan fasilitas tetap kepada masyarakat dewasa ataupun anak-anak. Jadi kalaupun misalnya memang ada sebuah kekhawatiran dari masyarakat, aduh, jatah vaksin ataupun misalnya juga produk vaksin ada yang terbakar dan berkurang, ini juga sudah katakan oleh Pemda setempat bahwa ini masih bisa dijalankan programnya sesuai dengan rencana. Ya, walaupun dengan kondisi masih diselidikin kebakaran yang terjadi di gudang di Puskesmas ya, artinya dari DPR RI juga mendorong untuk dilakukan pemberian misalnya bagaimana cara menyimpan vaksin dengan benar. Betul. Jangan sampai mungkin teledor, jangan sampai, karena kan pemerintah memang mendorong untuk bisa dilakukan herd immunity misalnya gitu kan. Masyarakat diberikan vaksin secara seluruhnya. Ini membuat untuk para puskesmas terutama yang memang melakukan vaksin untuk menyimpannya dengan baik. Ini memang kan kalau kita lihat kan ini sebenarnya musibah, tapi takutnya juga ada yang melihat ataupun menilai pihak-pihak tertentu bahwa ini misalnya adalah sebuah kelalaian tertentu. Nah, cuma masalahnya kalau dikatakan kelalaian ini di titik yang mana? Karena kan ini kalau kita bicara musibah, kan ini kan ada aliran listrik yang konsleting pada saat itu di lantai 2. Oh, jadi bukan karena penyimpanan yang salah ya? Nah, tapi bisa jadi kan dengan kondisi kebutuhan listrik yang dibutuhkan di ruangan itu kan kita nggak tahu, sehingga ataupun misal jaringan-jaringan listrik juga harusnya diperbaiki terlebih dahulu sebelum misalnya produk vaksin ini masuk ke tempat tersebut. Dan setelah ini kami akan lebih lengkap lagi membahasnya ke hadapan Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
DPR RI berharap bahwa pemerintah lebih berhati-hati dalam penyimpanan vaksin COVID-19, mengingat upaya yang dilakukan untuk mendatangkan vaksin tidaklah mudah. Untuk itu pemerintah harus menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan mencari tahu apakah ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian dalam penyimpanan vaksin hingga menyebabkan kebakaran. Di samping itu, keamanan vaksin harus dijaga dengan memastikan seluruh vaksin COVID-19 disimpan di tempat yang sesuai dengan standar operasional prosedur penyimpanan, guna mencegah, meminimalisir kejadian yang dapat merusak vaksin. Perlu nggak ya harus ada satu tempat khusus yang namanya memang sudah disteril dan sudah rancang dengan sangat detail sekali untuk yang namanya menyimpan vaksin untuk seluruh warga negara atau masyarakat Indonesia. Jadi kalau diperlukan baru nanti distribusikan lagi. Jadi jangan langsung didistribusikan karena belum tentu tempat-tempat yang memang sudah mendapatkan ini mempunyai kondisi ataupun wadah yang memang pantas ataupun tepat untuk vaksin tersebut. Ya, mungkin kalau di Jakarta atau di kota-kota besar mungkin masih bisa memiliki alat untuk penyimpanan. Bagaimana kita di daerah-daerah yang kondisinya jauh dari perkotaan, terpelosok di pinggir atau batas negara wilayah ini juga harus diperhatikan bagaimana cara distribusi vaksin, penyimpanannya juga perlu sekali misalnya. Karena kan kalau misalnya kita lihat misalnya dikirim dari Cina saja sampai ke Indonesia ini sangat hati-hati sekali dalam perjalanan bisa tiba di Indonesia. Nah, kalaupun misalnya dari Jakarta mau dikirim ke Kalimantan ini bagaimana? Ya, dengan harus prosedur yang benar-benar yang dilakukan. Itu kita berharapnya seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu kunci untuk bisa ke depannya bagaimana benar-benar bisa sangat hati-hati untuk yang namanya menyimpan stok vaksin yang memang sudah hadir ataupun datang ke Indonesia. Tapi semoga saja ini tidak terjadi lagi pemirsa, dikarenakan cukup sekali saja dan setidaknya memang target yang sudah dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan program vaksin di Indonesia ini cepat terwujud ya. Dan pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan karena mulai dari diri kita tanpa sadar Anda sudah menjaga kesehatan di lingkungan sekitar Anda. Salam sehat selalu, saya Yusli Hayanti. Saya Mendy Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI